Udah siap memuji Tuhan adik-adik? Ya, siap dong. Oke, adik-adik jangan lupa ya, ini kan kita hari Minggu, jadi kita mau ibadah online ya. Jadi adik-adik harus siapkan ya, siapkan Alkitab, siapkan apa lagi Kak? Siapkan hatinya juga. Siapkan persembahannya ya adik-adik ya. Nah, kita mau mulai adik-adik. Kita bangkit berdiri adik-adik. Dengan suara yang lantang, dengan pakai gerakan, kita angkat sebuah lagu memasuki gerbangnya. Dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Marilah anak-anak sekolah minggu kita berdoa bersama-sama. Ikutin yang Inang ucapkan ya. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Hukum Taurat pada ibadah minggu ini tertulis pada hukum Taurat yang kelima. Kita bersama-sama mengucapkannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah. Hendaklah kita menganggap itu kudus, dan hendaklah kita tekun mendengar
dan mempelajarinya dengan gembira. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan. Kita bersama-sama mengucapkannya. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik, kita bangkit berdiri lagi yuk. Kita akan pengakuan dosa. Kita mau nyanyi ada satu sobatku yang setia. Semua bangkit berdiri. Marilah kita berdoa untuk pengampunan dosa. Kita bersama mengucapkannya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Kristel pada ibadah minggu ini tertulis pada kitab Keluaran 3 ayat 8. Ayo anak-anak, kita buka kitabnya, kita baca bersama-sama di Keluaran 3 ayat 8. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang lebih baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feres, orang Hewi, dan orang Yebus. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan akan firman Tuhan serta menyimpannya, semua di dalam hatinya. Amin. Oke adik-adik, masih semangat kan memuji Tuhan? Semangat. Siap. Nah, karena masih semangat, kita bangkit berdiri lagi adik-adik. Kita mau pengakuan iman ya adik-adik. Kita nyanyi lagi, hatiku penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian, hatiku
langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Ya, adik-adik semuanya boleh duduk yang baik, yang rapi. Kita siapkan hati kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita dengan bernyanyi Kaulah Harapan. Semuanya dengan sikap berdoa. Kita nyanyikan ini dengan penuh hati. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Wow, luar biasa. Puji Tuhan. Ayo anak-anak, dibuka Alkitab masing-masing di Perjanjian Lama, Kitab Amsal 17 ayat 6. Di Perjanjian Lama, Kitab Amsal 17 ayat 6. Sudah ketemu? Nah, sebelum kita membaca firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan kami mengucap terima kasih kepadamu atas kasih karunia-Mu yang Engkau berikan kepada kami, sehingga kami anak-anak sekolah minggu boleh bersukacita hingga pagi hari ini. Tuhan Yesus, pada pagi ini kami seluruh anak sekolah minggu akan membaca dan merenungkan firman-Mu.
agar kami boleh mengerti dan mampu untuk melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin. Anak-anak sekolah minggu, tentu kalian semua mempunyai opung, baik opung Doli, opung Guru yang tinggal bersama di dalam rumah kita, ataupun opung yang tinggal di kampung halaman. Tentu kalian bangga dan senang memiliki opung yang masih sehat, masih bisa menemani kita jalan-jalan, masih kita boleh diajak bermain. Yang lebih seru lagi, opung selalu membelikan kado buat anak-anak dan cucu-cucu yang kesayangannya apabila kita ulang tahun ataupun sekolah menjadi juara ataupun menang dalam perlombaan dan lain-lain. Begitu juga opung kita juga merasa senang dan gembira sekali melihat cucu-cucunya yang begitu lucu, rajin, sopan dan santun, sehat-sehat, pintar semua. Terlebih-lebih melihat cucu-cucunya yang senang dan sering mengikuti anak sekolah minggu. Tentunya kita bangga mempunyai opung yang sangat luar biasa. Tapi di antara kalian ada teman-teman kalian yang tidak bisa merasakan lagi kasih sayang opung ataupun melihat opung, yang mana opung mereka sudah duluan dipanggil oleh Tuhan duduk di sebelah kanannya dan berada di surga. Tapi anak-anak sekolah minggu tidak boleh berkecil hati dan bersusah, karena ada mama dan papa dan Tuhan Yesus yang menjaga dan melindungi kita setiap hari. Opung adalah orang tua dari papa dan mama, tapi kalian harus menghormati dan menghargai serta menyayangi opung kita. Inilah yang dikatakan oleh Raja Salomo, di mana setiap anak-anak bagaikan mahkota bagi opung atau kakek nenek kita. Anak-anak tahu apa itu yang disebut mahkota? Ayo, yang tahu tunjuk tangan. Kalau anak-anak suka nonton film tentang kerajaan-kerajaan, di situ ada seorang raja atau ratu yang memimpin kerajaan. Dan ratu atau raja itu pasti pakai mahkota yang begitu indah, begitu mahal di kepalanya. Mahkota itu adalah simbol keberhasilan, simbol kemenangan, dan simbol kebanggaan. Anak-anak, dan tidak semua anak-anak memiliki mahkota seperti itu. Tapi anak-anak sekolah minggu mau kan memiliki mahkota atau menjadi mahkota buat opung kita atau keluarga kita? Tentu mau. Nah, bagaimana caranya? Nah, anak-anak sekolah minggu harus rajin sekolah minggu, berdoa, rajin membaca Alkitab, rajin mengerjakan tugas-tugas PR dari sekolah. Anak-anak sekolah minggu harus hormat dan patuh terhadap opung kita atau orang tua kita. Nah, disinilah anak-anak itu digambarkan Raja Salomo seperti mahkota bagi opung kita. Makanya anak-anak sekolah minggu harus hormat dan sayang kepada opung kita, seperti yang diajarkan Tuhan Yesus pada titah kelima. Ayo anak-anak, siapa yang tahu dan bagaimana bunyinya? Ayo kita sama-sama ucapkan titah kelima. Hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Itulah titah kelima yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita semua. Lalu bagaimana anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus menghormati opung kita? Tentunya tidak sama seperti cara menghormat bendera cukup begini saja. Nah, anak-anak harus
sopan dan santun kepada opung kita, orang tua kita. Anak-anak mau mendengarkan nasihat-nasihat opung kita. Anak-anak sayang kepada opung kita. Segala sesuatu yang dinasihatkan opung kita pasti hal-hal yang paling baik. Untuk itu, hormati opung kita, hargai opung kita, sayangi opung kita, agar kita beroleh berkat dan umur yang panjang. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu di pagi ini. Biarlah melalui firman-Mu kami semua anak-anak sekolah minggu boleh mengerti dan menjadi pelaku firman-Mu di dalam kehidupan sehari-hari. Biarlah anak-anak sekolah minggu ini menjadi mahkota dalam keluarga masing-masing. Biarlah mereka tumbuh menjadi anak-anak terang yang bisa menjadi kebanggaan dan harapan orang tua mereka. Begitu juga untuk orang tua mereka, berilah kesabaran dan kekuatan dalam membina dan mendidik anak-anak mereka. Berikan kepada mereka semua umur yang panjang, kesehatan, serta berkat yang secukupnya. Kiranya ada anak sekolah minggu yang kurang sehat, kiranya Tuhan memberikan kesembuhan dan kesabaran bagi keluarga yang merawatnya. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan, agar kami layak menerima berkat yang telah Engkau sediakan. Semua itu kuserahkan ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Oke adik-adik, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan dari Inang Halado ya adik-adik. Nah, saatnya kita persembahan ya, dilipat dengan baik, nanti persembahannya kasih ke orang tua supaya orang tua akan setor ke gereja ya. Oke adik-adik, kita akan sebuah lagu alam. Oke, sip. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Sembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Anak-anak, kita semua mengucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita terima berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihankan-Nya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. 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 Shalom, anak-anak sekolah minggu semua yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan memberkati kita semua. Sehat-sehat semua, semangat, rajin-rajin mengikuti ibadah sekolah minggu di rumah masing-masing. Dan jangan lupa protokol kesehatan: 1. mencuci tangan, 2. pakai masker, 3. menjaga jarak. Semangat!